Nah, baik. Pada saat asistensi kemarin, semua, baik yang luring maupun daring, sudah diberi tugas Pak Fahmi, yaitu membuat perhitungan bahan. Nah, saya lihat sampai tadi malam sudah lumayan ya, hampir semuanya sudah mengerjakan. Saya harap yang di rumah juga sudah bisa mengerjakan. Nah, di sini akan kami tampilkan jawaban dari tugas yang kalian kerjakan kemarin ya, tugas praktikum. Mungkin bisa dilihat ya, yang luring di sini maupun yang di rumah, yang daring, bisa lihat bahwa pada dasarnya perhitungan bahan baku itu kan sudah dipandu ya di dalam modul, tinggal memasuk-masukkan saja. Ini kita rubah kemarin Pak Fahmi. Di kerapatannya kita rubah, kemudian kadar airnya kita rubah. Nah, sampai pada pembuatan volume, perhitungan volume dan seterusnya. Jadi jawaban-jawabannya tertera di sini ya. Seperti berat papan WPC, mungkin bisa dicocokkan sama yang jawaban dari tugas kalian. Kemudian perhitungan berapa kebutuhan biji plastiknya sudah ada juga. Dan berapa berat sekam padi untuk perhitungan kerapatan yang sudah ditentukan sudah ada di sini juga. Berarti ini perlu dijelaskan dari awal lagi atau sudah dijelasin sih asistensi kemarin. Ini untuk memastikan saja mereka itu sudah betul tidak hitungannya. Nah. Kemudian perhitungan ini tentunya kalian bisa cek dengan tugas kalian yang sudah dikumpul. Tapi ingat, yang terlambat kumpul nanti nilainya akan saya kurangi ya. Saya kemarin sudah set deadline, paling lambat jam 10 tadi, ini sudah jam 10.20. Nanti akan terlihat siapa yang mengumpulkan melewat dari jam 10 tepat. Nah, yang sudah saya tampilkan di sini ya, ini adalah jawaban dari tugas kalian kemarin ya. Sampai di sini yang luring boleh kalau mau bertanya. Di sini ada Pak Fahmi. Misalnya ada kesulitan mau perhitungan ini kemarin. Baik, ada yang ditanya dengan perhitungan. Silakan. Pada prinsipnya kan kalau papan plastik ini kan kita bicara pada bahan baku mati dan pilar ya. Mana matinya sebagai bahan utama. Contohnya yang akan mengikat dari pilar yang ada. Sebentar Pak Fahmi. Ini yang daring suara Pak Fahmi terdengar jelas kah? Macet Pak. Agak kurang jelas Pak. Ya, kurang jelas. Suara baik, pakai jawabannya Pak. Ya. Baik, pada prinsipnya untuk WPC ini kan sebagaimana kita pelajari khususnya untuk yang ini ya, yang biokomposit ini terdiri atas dua bahan utama. Yang pertama adalah polimer termoplastik, yang utama kita menggunakan termoplastik, walaupun kita bisa juga menggunakan termosetting berdasarkan pada jenis produk yang kita buat ini adalah PVC ya, untuk plastik komposit. Ini biasa yang kita gunakan kalau misalnya dalam pengertiannya menggunakan yang STM, namun kalau kita bicara yang di Eropa, yang IN, yang biasanya menggunakan yang polimer ya. Nah, untuk bahan-bahan ini ya, kemudian perannya sebagaimana disampaikan tadi, yang pertama adalah plastik ini adalah sebagai plastiknya yang kemudian akan diikat secara keseluruhan. Kenapa diberikan filler? Diberikan filler adalah agar sebagai penguat reinforcement. Oleh karena itu ya, kalau kita menyebutnya adalah sebagai reinforcement filler. Jadi kita berikan memang tidak sebanyak pada motifnya, karena tujuannya adalah memberikan sifat kekuatan, terutama sifat mekanis, sifat tensilnya, maupun sifat bendingnya. Ya, Boleh mau bertanya, boleh. Sampai di sini. Ini sudah semua. Ketemu Pak Fahmi ya. Yang IPK khususnya. IPK ini. IPK, ya. IPK ada yang kurang jelas. Belum terima materinya soalnya. Kemarin kan ada 0,15. Dari mana Mas? 0,15. Oh, ini nanti ke kadar air ya. Nah, kenapa? Nggak sampai ke situ? Oke, sebelum sampai situ ya, ini masih kita pakai bahan baku dulu ya. Yeah. Kemudian perhitungan bahan baku ya, sebagaimana tadi ya, ada filler, ada plastik ya. Nah, kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan dulu ya, berapa kerapatan target yang akan kita buat dari papannya. Nah, ini penting untuk apa? Untuk kita bisa menghitung bahan baku yang ada ya, karena kita tentukan karakteristik bahan dulu. Nah, ini kerapatannya adalah 0,8 gram per cm kubik.
Lalu yang kita lakukan adalah kita harus juga ya mengetahui berapakah kadar air dari filler yang akan kita campurkan ke dalam matriks ya. Karena masih ingat ya, satunya hidrofobik, satunya hidrofilik ya. Karena yang hidrofobik itu ya tidak apa ya istilahnya tidak mau mengikat air ya, kita kurangi ke airnya ya, kita rendahkan airnya. Sehingga biasanya ya kita di bawah dari titik jenuh serat. Ya, dalam hal ini adalah partikel kering udaranya adalah 15%. Lalu apalagi yang kita bisa manfaatkan untuk bisa kita menghitung bahan baku? Yaitu adalah pada dimensi dari papan yang akan kita buat. Nah, dalam hal ini adalah kita akan menyesuaikan dari ini ya, cetakannya. Sticknya ini. Nanti akan menentukan ketebalannya ya. Jadi ada Diangkat atasnya biar tahu sticknya. Nah, ini yang diangkat ini Ini. sebagai panduannya saja ya. Nah, ini yang akan menentukan nanti. Stick pembatasnya. Ya. Ketebalan berapa ini Pak? 0,6 ya. Ya. Anggap 0,6. Nah, ini 0,7 ya. Kalau di situ 0,7 ya. 0,7. Anggap saja 0,7. Ya, kemudian panjang dan lebarnya adalah 32 cm. 32. Kemudian tebalnya 0,7. Maka kita akan dapatkan volume dari WPC yang ada. Nah, dari sini akan mudah kita untuk menghitung berapakah kebutuhan bahan baku yang akan kita gunakan. Ya. Dengan menggunakan sebenarnya ya rumus dari kerapatan yang kemudian dibalik. Kerapatan kan massa per volume ya. Ya, berat per volume ya. Maka berat sama dengan kalau kita modifikasi rumusnya sama dengan volume kali kerapatan. Nah, ini mudahnya. Kita sudah tahu bahwa kerapatannya 0,8 dan kemudian volumenya adalah 716,8 cm kubik. Maka yang akan kita dapatkan beratnya adalah 573,44 gram. Itulah beratnya. berat papan. Berat papan. Papan yang akan dibuat ya itu kan masih simulasi ya. Sekalian diambilkan contohnya papan yang sudah jadi. Ya. Nah, ini biar disimulasi ada gambaran Pak Fahmi. Nah, ini. Nah, ini papan yang sudah yang sudah jadi seperti ini, ya. Kita lihat ini dimensinya nanti akan ditentukan oleh malnya ini ya. Tebalannya, ya. Panjang lebarnya demikian juga. Tapi nanti ada juga sifat yang lain pada saat kita buat. Nanti ada yang namakan sebagai spin bed. Tapi nanti terlalu jauh ya kita bahas. Nanti aja sambil jalan. Ini saja dulu. Untuk gambaran yang ini. Untuk gambaran jadi, dulu. 716 ini berat ininya diharapkan nanti jadinya 716,8. Berapa? 573,44 gram beratnya ya. Kalau volumenya yang ini tadi di atas. Kembalikan. Oke, kemudian dari berat yang ada ya, turunkan lagi. Kita akan turunkan lagi. Tadi ada dua bahan utama ya. Ada polimer plastiknya sebagai matrik dan juga fillernya. Fillernya menggunakan apa nih? Sekam padi ya? Iya, pakai sekam padi. Oke. Fillernya pakai sekam padi. Nah, kita turunkan di sini. Sudah kita tentukan biasanya ya berapakah perbandingan atau nisbah antara filler dengan matrik. Dalam hal ini adalah 60 ya banding 40. Ya, contoh saja 60%, 40%. Sebenarnya kan bisa dirubah. Karena kalau dalam aturannya itu sekitar sampai 70% ya untuk polimer plastik itu bisa kita tambahkan. Yaitu mentoknya ya. Nah, dari sini kemudian ya kita cukup mengalihkan saja secara mudah. 60% kan 60/100 ya. Jadi 0,6 kali 573,44 gram. Maka akan kita dapat berat biji plastiknya. Dalam hal ini adalah kita menggunakan plastik PE atau polietilen. Coba diambil contoh biji plastik. Ada biji plastiknya? Ada. Sama dengan sebanyak 344,06 gram. Berikut ini contohnya ya. Ini granulnya nih. Ini biji plastiknya. Kalau mau pegang silakan. Nah, silakan. Yang di sini. Tapi jangan dibuang, ini sudah ditimbang soalnya. Ya, itu contoh biji plastik PE. Ini plastik yang daur ulang ya Pak Fahmi ya. Daur ulang artinya dari yang kalian buang-buang plastik itu biasanya sampah ngepul dikirim ke Surabaya, di sana di recycle, dijadikan biji plastik lagi seperti ini. Nah, nanti kadang-kadang dari biji plastik ini dijadikan ember lagi ya, atau jadi apa gitu. Jadi kresek itu ada yang bau tuh, ada kan ya, yang hitam itu harus daur ulang itu. Nah, itu. Itu artinya recycle itu penting supaya limbah plastik itu
paling tidak terbiarkan di alam kan. Nah, salah satu pemanfaatannya kita gunakan untuk pembuatan papan PVC, salah satu bahan. Itu namanya prinsip ekofisiensi Ya, dalam produksi dari setiap produk. Oke, lanjut Pak Fahmi. Oke, baik. Kita sudah dapat berapakah jumlah biji plastik PE yang akan kita gunakan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jumlah filler yang akan kita gunakan. Dalam hal ini adalah padinya. 60% berarti 40%. Ya. Oke, baik. Karena 40%, ya sama juga seperti yang sebelumnya, kita akan langsung kalikan dengan berat papan WPC-nya. Maka kita dapatkan ya 40/100 atau 0,4 dikalikan 573,44 gram sama dengan 229,38 gram. Nah, itu adalah kebutuhan berat sekam padi. Namun ini perhitungannya masih dalam kondisinya berat kering tanur ya. Karena akan berbeda lagi pada saat kita mempergunakan sekam padinya yang dalam kondisi kering udara. Bisa sekam padinya. Ini kondisi kering udara, Pak. Nah, ini kondisi kering udara. Silakan pegang yang di sini, biar ngerasakan langsung. Ini sudah ditimbang juga ya, jangan dibuang. Ya. Ini sekam padinya belum ini, kebetulan belum diayak. Jadi masih tercampur, harusnya diayak ini. Harusnya. Nanti dijelaskan di bagian persiapan bahan baku. Nanti diseragamkan dulu dimensinya. Ya. Biasanya kita menggunakan dengan ayakan, dengan biasanya sapunya ukurannya mesh ya. Ya. Jadi ada yang 40, ada yang 60, ada yang 100. Ya, semakin besar berarti semakin kecil, semakin halus dia. Ya. Itu terkait dengan ukuran. Nah, selanjutnya, sudah saya nyatakan tadi bahwa dalam perhitungan kita ini masih yang ideal kering tanur. Maka kita harus menyesuaikan dengan bahan yang kita pergunakan kering udara ya. Ada konversi di sana. Ya, bahwa kering udara itu ya dia ada mengandung ya air di sana ya yang lebih tinggi daripada perhitungan kering tanur. Maka untuk mengkonversinya kita dengan cara seperti ini ya. 100% ya. Ini dianggap kalau dari keseluruhan ya, dari seluruh bahan ya. Kemudian ditambahkan dengan kadar air. Nah, ini pi ya kalau Pak Rinda membuat di sini ya. Ini kebetulan aja ya. Pakai kode ini ya. Bisa pakai kode yang sebenarnya. Misalnya KA. Ya, biasa kita gunakan ya. KA untuk memudahkan saja kadar air ya. Dalam takutnya ini salah pengertian. Ini bukan pi yang 3,14. Bukan 3,14 ya. Itu salah ambil simpul kemarin. Nah, itu untuk simpelnya saja. Harusnya KA ya. Kita menggunakan biasanya KA dalam persen ya. Kemudian kita kalikan dengan berat sekam padi kering tanur yang kita hitung sebelumnya, yaitu 229,38. Oke, kita kembali kepada informasi pertama tadi, bahwa kadar air dan sekam padi yang ada, ya, yang kering udara yang ada adalah 15%. Simulasi, Pak. Bisa simulasinya. Cara perhitungannya kita bisa dijelaskan. Perhitungannya sebenarnya ya kita menggunakan kering tanur ya, kering tanur biasanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Ya. 100% ditambah 15% kalikan berat sekam ya, kering tanur. Ya. Kalau kita turunkan, 100% adalah 1. 15% ya, 15% adalah 0,15 ya. Kita kalikan berat sekam. Oke. Nah, kemudian kalau kita konversikan ya, kita dapatkan ya 1 ya, satuan dari berat yang ada. Karena ini 1 ya. Kemudian karena tadi hitungannya ini kan masih kering tanur ya. Anggapannya tidak ada air ya. Kemudian kalau sudah ada air, berapa jumlah airnya? Ya, yang kemudian akan kita kalkulasikan di dalam kebutuhan bahan baku. Ya, air tadi sudah termasuk di dalam sekam yang ada ya. Maka ini 0,15 dikalikan dengan 229,38. Ya, maka akan kita dapatkan secara mudahnya 1 plus 0,15 dikalikan 229,38. Ini adalah untuk mengkompensasi keberadaan air ya sebenarnya ya, yang sini ya. Maka akan kita dapatkan angka 263,78 gram. Kita lihat perbedaannya ya. Nih. Ya. 30-an. Itu adalah jumlah air yang dikompensasikan ya, dalam perhitungan bahan baku. Ya. Habis ini ada ini contohnya. Ini menggunakan, bisa dilihat teman-teman di rumah ya, ini yang daring. Bisa, ini adalah papan plastik atau papan WPC dari serabut kelapa. Ini serabut kelapa murni atau murni ya. Yang kokopit ada. Jadi
Dalam penelitian, 2 bahan boleh digabung, bahkan 3 bahan boleh digabung. Itu jadi perlakuan penelitian. Plastik pun boleh digabung. Nah, plastik boleh, plastik kan macam-macam ya. Ada PE, ada PP. Boleh digabung dengan jenis-jenis plastik lain, tapi konsekuensinya adalah kita harus paham dulu bahan-bahan tersebut. Nah, ini contohnya yang dicampur dengan apa tadi? Kokopit. Ya, bisa dilihat sini teman-teman di rumah ya. Fisiknya lumayan bagus hasilnya ya. Ini pakai 70-30 juga kemarin. Nah, oke. Oke, itu sekilas tentang banyak bahan yang bisa dipakai di lab. Tapi kalau kalian mau pakai bahan-bahan yang tidak ada di lab pun bisa. Kemarin ada pakai tongkol jagung. Nanti ada pakai batang singkong. Apa lagi? Kalau mau coba bahan-bahan ekstrim, dari serat pisang dikeringkan dulu jelas harusnya. Memang kalau kita mengambil di luar sana, persiapannya panjang. Yang jelas, bahan baku itu, contohnya sekam padi ini, tentu ini kan tidak langsung datang sendiri di sini kan. Ngambilnya dari penggilingan padi. Sekam padi kan kulit daripada padi ya, dari gabah. Kita ambil, biasanya kita keringkan dulu. Nah, kondisi pengeringan itu boleh pakai oven ya, misalnya, atau dijemur di tempat terbuka. Intinya kita keringkan bahan baku itu. Harapannya adalah seperti kata Pak Fahmi tadi, kalau bisa dibawa angka 30% kadar airnya. Karena kalau sudah di bawah 30% itu lebih mudah untuk kita lakukan proses apapun, mau direkatkan, mau di proses yang lainnya. Dalam hal ini kalau biokomposit berarti kan direkatkan ya. Nah ini, persiapannya kurang lebih seperti itu bahan baku. Kalau plastik pada dasarnya, biji plastik, kalau sudah jadi seperti ini relatif mudah, tinggal dipakai. Tapi kalau yang dari limbah, misalnya gelas mineral itu, mau tidak mau dicincang dulu. Kalau sudah dijemur, sebenarnya penyaringan itu sebaiknya sih dilakukan sebelum dijemur, biar lebih efektif penyemurannya. Jadi kalau datang sekam padi kondisi masih agak basah, itu dijemur duluan boleh, disaring duluan juga boleh. Intinya diayak ini atau di screening itu supaya ukurannya sama. Jadi kalau partikel, misalnya sekam padi seperti ini, ukuran berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang gede, itu nanti bisa menurunkan kualitas papan ya. Ya. Nanti kan ukurannya sama, nanti akan memberikan sifat potensi yang sama, karena fungsi dari filmnya sebagai penguat. Oke. Kalau ada ukuran kecil sama ukuran gede, nanti model pengikatannya secara fisik maupun kimia nanti akan beda itu. Secara umum nanti kekuatan papannya, terutama pada saat dibelah itu nanti biasanya akan rendah. Tapi perlu saya tambahkan juga, sebenarnya oke, seragam itu penting, tapi kita juga tidak salah juga kalau kita bereksperimen untuk mencampur 2 partikel yang berbeda ukuran. Contohnya Kak Ulfa itu ya, dia pakai serat ya, dan pit yang bentuknya jauh berbeda. Nah, mungkin menurut Kak Ulfa, mana yang bagus hasilnya? Yang serat atau yang pit? Nah, berarti cocok dengan teorinya Pak Fahmi, ya kan? Ternyata yang serat itu justru lebih bagus kekuatan fisik mekanikanya. Oke, terjawab ya. Ada teori dan ada pembuktiannya di lapangan ya. Meskipun memang ini harus dihomogenkan, perhitungan bahan baku itu akan memudahkan kita melakukan tahapan berikutnya, yaitu penimbangan bahan baku ya, yang di rumah bisa lihat. Intinya berdasarkan perhitungan bahan baku kita sudah tahu berat biji plastiknya adalah 344,06 gram dan berat sekam padinya adalah 263,78 gram. Jadi kita menggunakan alat bantu timbangan. Bisa dekat sini boleh? Ini sudah saya setting tadi berapa berat sekam padinya, berapa berat biji plastiknya. Saya yakin semua sudah bisa menggunakan ya alat timbang digital seperti ini. Kalau menggunakan wadah seperti ini harus ditera dulu kan, dinolkan dulu, sudah tahu ya. Ini sudah saya nolkan semua, bisa dilihat. Untuk biji plastik dulu ya, biji plastik dulu. Bisa dilihat di rumah, di sini 344,2 gram. Cocok ya? Ya, lebih sedikit. Di situ 0,06. Ya. Kurang lebih saja tidak apa-apa. Kalau masih di belakang koma itu masih aman ya. Kemudian yang sekam padi
263,7. Di situ 78 ya, kurang lebih juga ya. Nah, ini 8 dia kena angin dia bisa berubah. Oke, berarti ini sudah memenuhi syarat beratnya berdasarkan perhitungan bahan baku tadi. Oke, ini juga dalam posisi yang penting untuk diperhatikan, jangan sampai hitungan sudah benar, imbangnya salah. Nah, itu bahaya. Nanti konsekuensinya pada saat pembuatan papan nanti bisa lain hasilnya, tidak sesuai dengan diinginkan. Paham ya sampai sini? Jadi kita bergerak ke proses berikutnya yaitu pencampuran. Nah, pencampuran bahan baku. Gimana kata Slim diperagakan men-setting cetakannya. Jadi pencampuran bahan baku ini langsung dicetakannya ya. Nanti kata Slim ini bisa dilihat ini orangnya, dia akan memperagakan. Silakan. Jadi di atas tahan dulu. Ini adalah plat aluminium supaya tidak lengket pada saat nanti dipres panas ya. Kemudian ini adalah cetakan papan yang sebenarnya, yaitu 32 kali 0,7 di sini ya, 0,7 cm. Mungkin diwakili saja, angkat ini ya. Nah, ini adalah cetakan awal. Dimasukkan ke dalam bingkainya. Cetakan awal yang ini sekaligus tempat untuk mencampurkan bahan-bahannya. Bisa diambil bahannya buat sini. Nah, tolong Kak Ulfa diperagakan gimana cara mencampur bahan yang pas. Karena begini, sebentar, ini mau dicampur langsung. Oke. Bisa semua dulu ya, sedikit aja. Ini kan hanya simulasi. Oke, jadi dibagi bagian-bagian dulu. Mungkin ini aja, langsung, nggak apa-apa. Oh, perlu ya, oke. Memang perlu banyak wadah untuk membantu pekerjaan ya. Teknik yang kita laksanakan di laboratorium biasanya pakai sistem layer ya, Pak Fahmi. Karena kalau dicampur langsung seperti ini, diaduk biasanya, ini kan lebih berat. Dia akan di bagian bawah, betul? Kata Slip, kalau Pak, betul ya. Kalau dia jatuh di bagian bawah, nanti pada saat dipres, dia ngumpul di bawahnya aja. Di atasnya kurang plastik. Nah, sekarang coba diperagakan teknik sistem lapisan. Jadi, biji plastik dulu di bagian bawah. Ya, ini menuntut ini kuncinya juga ya. Kalau kita salah menerapkan ini, sembarangan mencampurnya, papannya itu nanti kurang baik hasilnya. Ini contohnya nih. Nah, ini bisa dilihat. Ini contohnya kondisi di mana menerapkan sistem layering-nya yang kurang pas. Kurang pas, ya. Kurang pas. Jadi distribusinya itu tidak merata. Ditentukan Nah, mereka. bisa dilihat di sini, ya. Beda terbelah. ya. Belum dia apa-apa kan terbelah ini. Ini biasanya yang terjadi apabila kita mencampurnya tidak rata ya. Walaupun pakai layering ya biasanya kita menggunakan teknologi tertentu biasanya ya. Tidak sembarangan. Jadi harus ada pertimbangan yang baik ya dari setiap penelitian untuk memastikan bahwa ini nanti ya antara lapisan layer yang ada ini bisa saling mengikat. Ini contoh ini. Jadi ada lelehan yang kemudian bisa mengikat ya, antar masing-masing biji yang sudah meleleh. Oke, kembali ke sini. Seperti ini. Kemudian tekniknya adalah sebentar sebelum dia pengalaman kemarin kalau pas sama kata Slim gimana? Dibagi berapa bagian? Ini kan sudah ditimbang ini. Ini jadikan berapa bagian? Yang itu berapa bagian? Ini menjadi kalau menjadi 5 lapis, Pak. Ini plastiknya dijadikan 3 bagian. 3 bagian. Yang ini jadi 2 bagian. 2 bagian. Maksudnya gimana itu? Ayo. Pertama, masih ingat tak dia? Pertama kenapa dibuat 3 bagian? Kan dia 5 lapis. Kan jadi wadah pertama. Biji plastik pertama, kemudian 2 lapis, ini lapisan kedua. Di atasnya ini biji plastik, kemudian dikasih sekam padi. Coba sekalian diperagakan aja. Apa pada dikasih? Pastikan rata nih. Jadi masing-masing orang nanti sudah dengan pertimbangannya nih seberapa rata dia. Kalau sudah dibagi berapa tadi? Ini 3, itu 2. Berarti baginya harus rata ya. Itu harus betul-betul dibagi 2, ini bagi 3. Gitu ya. Dan setiap bagian
pada saat dilapiskan, nah itu harus dilapiskan semua. Paham ya? Bahkan ada yang ditimbang itu sebelumnya. Ya, ada yang bahkan sampai ditimbang supaya lebih teliti. Jadi ya 3 bagian ini ditimbang betul-betul, ini dibagi 3. Sama seperti ini dibagi lagi nih. Ya, untuk membantu saja memastikan bahwa pembagian itu rata. Sekaligus juga pada saat pendistribusiannya. Nah, yang kayak gini-gini sebenarnya kan tidak boleh. Kalau memang bukan sebagai perlakuan penelitian, bisa saja kalau memang dicampur dengan jerami. Kalau memang ada ide, ada penelitian tentang dicampur jerami, ya itu lain cerita ya. Tapi kalau murni sekam padi, benda-benda gini, sekam padi ini nggak boleh, jerami padi nggak boleh masuk. Ini cemaran bahan. Ya, ini memang kebetulan belum diayak ya. Oke, jadi biji plastik, sekam padi, biji plastik, sekam padi lagi, terakhir di atas biji plastik. Harapannya nanti permukaan bawah dan atas seperti papan tadi. Mana papan tadi tasnya? Di belakang. Nah, ini harapannya permukaan depan, ya atas dan bawah, relatif sudah tertutup semua sama biji plastiknya yang sudah meleleh tentunya ya. Oke. Kalau ini dugaan kami kemarin dia kurang oke lah, dia 70-30, apakah dia hitungnya kurang pas, atau mungkin juga pada saat pencampurannya ini membuat metode lapisannya kurang teliti, sehingga dia seperti ini hasilnya. Atau setting suhu. Ya, bisa juga. Tapi seperti ini karena ya mungkin juga karena suhunya kurang. Ini suhunya 180 sebenarnya ya. 180. Tapi saya duga ini pencampurannya Pak Fahmi. Pencampuran kurang. Oke, sampai di sini, ini pencampuran sekali lagi, kita tekankan ini penting sekali. Selain perhitungan bahan baku ya. Ya semua penting sih, semua tahapan. Cuma yang ini harus hati-hati. Ya. Selanjutnya adalah pencetakan, tadi pencampuran, sekarang pencetakan ya. Ini anggap saja sudah jadi. Ya, sudah masuk semua, anggap saja ya. Nah, ini berarti nanti akan diberi, ada tutupnya? Oh ya, ini ya. Nah, ini adalah tutupnya supaya nanti bisa dibantu, Taslim. Jadi kalau sudah masuk semua 5 layer tadi, ditutup bagian atas, ya. Ya, anggap saja sudah masuk. Nanti ditekan pakai ini ya. Nah, ini nanti supaya kita bisa mendapatkan yang semula tebalnya segini, nanti bisa turun kurang lebih sampai di sinilah. Ya. Singkat cerita, kalau sudah dicetak awal seperti ini, diangkat ya, diangkat. Ini dipres nggak biasanya di situ? Atau diinjak aja? Dipres ya? Bisa diinjak dulu dengan alat ini, ya, kemudian masukkan ke pres. Nanti ketebalan yang semula awalnya segini, dia nanti akan turun, kurang lebih segini. Nah, tujuannya adalah untuk pemadatan ya? Ya, pemadatan awal ya. Misalnya tinggi, pada saat kita pres di sana, itu terhambur. Nah, paham ya? Supaya dia dimensinya lebih rendah ya, pada misalnya lebih tipis seperti ini ya, kita masukkan di pres itu biasanya langsung masuk tuh. Ya, tidak banyak yang terkeluar, yang malah terbuang. Nah, itu adalah tujuan pencetakan awal. Ya, ini pencetakan awal maksudnya itu tadi seperti Fahmi ya, supaya nanti, soalnya kan ini belum berikatan dia, belum dikasih suhu kan, supaya nanti dia ketebalannya bisa relatif lebih tidak terlalu tebal dan lebih cukup kompak ya untuk dinaikkan ke mesin pres. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini kondisinya, anggap ini sudah masuk semua ya, bisa dibantu Taslim ini dinaikkan ke mesin pres atau nanti dulu sebelum ini jadi ya dinaikkan. Nah, kita masuk ke tahap pengepresan. Ini juga termasuk yang sangat penting. Ini adalah mesin presnya ya, bisa dilihat dulu teman-teman di rumah. Ya, mesin pres ini sejak tahun berapa ini Pak Fahmi? 84 ya, kalau nggak salah ya. Alhamdulillah masih bisa dipakai, ini buatan Jerman ya. Ini mereknya Simpocam ya. Dan di sini ada indikator untuk besar tekanan mesin presnya, berapa tekanan mau diberikan, kemudian ini kecepatan pressingnya, suhunya di mana Pak Fahmi? Oh ini, nah ini suhunya. Nah, ini kebetulan ada atas ke bawah. Ya, laborannya tidak hadir, jadi kami tidak berani mengoperasikan ini mesin tua ya, kalau di salah-salah nanti malah rusak. Ini ada temperatur atas ini, ya, jadi bagian atas diatur suhunya berapa, di bawah juga diatur. Harus sama ya, atas dan bawah. Ini bisa dipanaskan. Nah, dalam praktikum ini kita simulasikan suhunya 180 derajat Celcius. Jadi ceritanya sudah tercampur ya sana, bisa tolong Kak Taslim.
Ya, jadi ini yang sudah pengalaman membuat papan, itu tadi kita anggap sudah masuk semua ya bahan bakunya. Kita contohkan saja. Oke, sudah masuk. Nah, ini pakai aluminium supaya tidak lengket. Kemudian di atas juga aluminium. Jadi ceritanya mesin ini dioperasikan, ya ini ada handle-nya. Nanti begitu dinyalakan dia akan turun. Yang atas akan turun atau yang bawah akan naik. Oh, bawahnya yang naik. Ya, yang atas diam aja ya. Ini karena pistonnya di bawah. Nah, ini bisa dilihat pistonnya ini bergerak naik. Ini sudah panas, kurang lebih 180 derajat Celcius. Nanti pakai waktu 20 menit, tekanan 25 bar itu kalau sudah selesai akan dibuka kembali. Ya. Buka kembali seperti ini, tentunya ini akan panas, harus hati-hati. Bisa didemokan, dibawa ke sini aja. Ya, saya pakai alat bantu tang atau pakai sarung tangan. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasanya di sini kan meja kerjanya. Oke, nanti ini kalau sudah jadi dibuka, coba dibuka. Ya, ini, nah ceritanya ini sudah jadi, ini ada di dalamnya. Nah, ini papan sudah jadi. Biasanya berapa menit dibiarkan sampai bisa dibuka ini? 15 menit sampai 30 menit ya, nunggu dingin dan ini tidak lengket lagi, bisa dibuka. Nah, disimulasikan dibuka plat atasnya, kemudian ini frame-nya ini bingkainya, kemudian nanti plat bawahnya. Singkat cerita sudah jadi ya, angkat itu. Nah, kita masuk dalam proses conditioning atau pengkondisian ini ya. Pengkondisian papan WPC. Pengkondisian ini maksudnya papan yang masih panas ini kan menunggu sampai betul-betul dingin. Biasanya papan itu dalam proses pendinginannya nanti dia akan seperti ini. Ya, sekitar, ya sengaja kami ambilkan yang bentuknya kayak mangkok gini. Ini berarti memang bisa jadi karena proses pencampurannya terlalu banyak. Kemungkinan Pak Fahmi ya, terlalu banyak plastik di sini agak kurang, bisa dilihat ya. Jadi kekuatan plastiknya lebih dominan di lapisan yang bagian ini. Itu satu. Kedua, bisa jadi pada saat pembuatan papan, dia tidak dikondisikan dengan cara, tolong, Tasnif, diberi pembebanan. Nah, seperti ini. Ya. Ya, mereka. Harapannya dengan beban seperti ini di atasnya, dia tidak melengkung, seperti saya sebutkan waktu asistensi kemarin kan, sampai dia berapa hari biasanya dibuat seperti ini? Kalian 1 hari ya cukup ya. Nah besoknya nanti bisa dikeluarkan, diangkat lagi. Karena dia akan mengkerut kan. Ya setelah pengkondisian papan sudah jadi, anggaplah papan sudah bagus seperti ini ya. Seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa dapatkan data dari papan ini kalau kita tidak uji. Ingat pengujiannya ada berapa? Fisika dan mekanika. Fisika itu aja kerapatan, kadar air, penyerapan air, dan pengembangan tebal. Selanjutnya mekanika itu adalah keteguhan lentur, MOE, dan keteguhan patah, MOR, dan satu lagi, ya, keteguhan tarik permukaan papan atau IBS. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, papan ini harus dipotong mengikuti standar ukuran contoh uji. Pak Fahmi nanti mungkin bisa nambahkan, ukuran contoh uji itu macam-macam. Ada standar SNI, ada yang pakai JIS, ya, itu ukurannya beda-beda. Nanti kita pakai yang JIS saja ya, pakai JIS saja, standar dari Jepang ya. Jadi ini harus dipotong. Skema pemotongan kita ke sini. Jadi papan-papan yang sudah kita capek-capek buat itu mau tidak mau harus kita potong ya. Jadi tahapan berikutnya adalah pemotongan papan WPC. Bagannya kurang lebih seperti ini ya, sudah kalian lihat juga di modul ya pembagiannya. Ada yang ukuran 50 kali 50 mili atau 5 cm kali 5 cm. Ada yang 5 cm kali 25 cm atau 250 mili. Peruntukannya bisa lihat sini ya. Yang 25 kali 50 itu untuk uji lentur seperti ini ya. Nah, ini 5 kali 25 cm atau 50 kali 250 mili. Ini untuk uji lentur dan uji patah atau MOE, MOR.
Ya, ini belum diuji sama sekali ya. Jadi papan itu dipotong-potong seperti ini. Dan juga ukuran 5x5. Nah, 5x5 ini ya. Ini untuk uji kerapatan, kadar air, penyerapan air, pengembangan tebal, dan juga untuk IBS. Nah, biasanya setiap papan yang untuk kerapatan kadar air bisa dapat 3 sampel, kemudian penyerapan air pengembangan tebal 3 sampel juga, kemudian IBS 3 sampel, dan yang ini 3 sampel, bisa dilihat. Jadi satu papan itu hanya bisa kita ambil 3 sampel untuk masing-masing pengujian. Jadi kalau kalian dalam perlakuannya ada 5 ulangan misalnya, setiap pengujian itu kan memerlukan 5 ulangan. Maka minimal 2 papan yang harus dibuat untuk setiap perlakuan. Perlakuan itu maksudnya apa yang kita eksperimenkan. Misalnya kita pakai komposisi 70, 30, 60, 40, itu adalah perlakuannya. Maka untuk 30-30 kita harus bikin 2 papan. 60-40 kita bikin 2 papan. Supaya bisa memenuhi minimal syarat sampel yang harus disiapkan. Paham ya? Oke, jadi singkat cerita, papannya sudah dipotong-potong menjadi sampel-sampel seperti ini. Dari penelitiannya hasilnya bagaimana? Secara umum saja. Pakai bahan apa, yang terbaiknya apa, biar adik-adiknya tahu. Ya, perlakuannya apa? Coba. Menggunakan perlakuan 5 kali perlakuan dengan komposisi yang berbeda, dengan komposisi 70 plastik dan 30% serbuk. Perlakuannya di bahan baku ya? Ya. Kemudian untuk nilai standar pada pengujian WPC semuanya memenuhi standar kecuali pada perlakuan MOE, IBS, sama kadar air.